lagi Panas. Aduh Sobat Bersinar, di samping kiri saya nih takut banget karena aku diserbu dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Kenapa sih kita mengundang mereka lagi? Karena kita masih dalam rangka bekerja sama dengan Bea Cukai Surakarta dalam rangka dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Dan kali ini kita akan membahas mengenai edukasi pemilih menuju pemilu berkualitas. Karena kita tahu tanggal 14 Februari nanti di tahun 2024 bakalan ada pesta rakyat atau pesta demokrasi di Indonesia yang sangat luar biasa ini. Oke, kita perkenalkan satu persatu narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Ketua Komisi 1 DPR di Kabupaten Klaten, Bapak Eko Prasetyo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dit. Dan selanjutnya di sebelah kirinya yang cerah ceria menggunakan baju putih luar biasa ini ada Fahrudin Ali, Bapak Fahrudin ya. Selamat sore. Dan samping kirinya ada Ibu cantik kita, Ibu Sri Hastuti. Halo Ibu. Mbak Titi. Luar biasa. Aduh, terima kasih. Dan sebelah kirinya the one and only Mas Marteni. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas seru-seruan, kita ngopi di Lincah Cafe ya ini ya, sambil chit-chat, sambil ngopi tapi membagikan informasi kepada Sobat Bersinar. Baik, yang pertama mengenai pemilu berkualitas ini kan kita akan menuju pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan DPR dan lain sebagainya ya Pak Bu ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal pemilu berkualitas, menurut Ketua Komisi 1 tuh apa nih? Kita akan dengarkan nih. Iya, pemilu berkualitas itu ada ruang pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana warga masyarakat, warga negara itu merdeka dalam menentukan pilihan. Oke. Yang kedua, partisipasi publik dalam mengikuti pemilu ini juga tercapai targetnya. Nah, dua hal inilah yang menjadi indikator pemilu ini berkualitas atau tidak. Karena dengan banyaknya partisipasi publik itu menandakan bahwa rakyat percaya akan proses pemilu, proses di mana rakyat menggunakan kedaulatannya untuk menentukan arah kebijakan negara dalam 5 tahun ke depan. Oke. Ketika yang berbeda adalah hati nurani, kemudian dasar pilihannya adalah program-program yang ditawarkan yang sesuai dengan pilihan hatinya, itu berarti kita atau pemilih ini sudah merdeka. Betul. Untuk Merdeka. pemilu yang cerdas, Betul. yang berkualitas. Merdeka menentukan pilihan dan juga partisipasinya juga tercapai. Oke, baik. Lalu perbedaannya nih Pak, dengan ada pemilu tahun-tahun sebelumnya dengan perkembangan di Indonesia saat ini, bagaimana Pak dari kacamata Pak Eko sendiri? Iya, pemilu pertama kan tahun 19. Ya. Betul. Tahun 55 dibikin 30 partai. Kemudian dari tahun 55 sampai dengan 2009 kita itu memakai sistem proporsional tertutup. Ya, proporsional tertutup itu artinya caleg terpilih, wakil rakyat yang terpilih itu berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Misalkan dulu ada istilah nomor topi. Oh, nomor topi, belum pernah dengar saya. Belum. Nomor topi itu apa? Nomor kecil, Mbak Titi. Nomor yang biasanya diprediksi akan jadi. Terus kemudian ada istilah nomor sepatu. Oh gitu. Nomor sepatu itu nomor Oke. yang rendah, namanya caleg yang nomornya gede, kira-kira begitu. Kemudian tahun 2009 saya ingat betul karena saya waktu itu nyalek yang pertama kali yang pertama kali itu masih dengan nomor urut. Kemudian 3 bulan saya masih ingat ketua Mahkamah Konstitusi ketika Mahfud MD salah itu menerima gugatan tentang sistem ini. Kemudian sistem ini dirubah menjadi proporsional terbuka sehingga rakyat bisa menentukan siapa wakil rakyat yang dipilihnya yang tidak ditentukan oleh partai politik. Wakil rakyat ditentukan nih A, B, C, D nomor 1, 2, 3. Tetapi yang nanti menjadi wakil rakyat yang terpilih bukan berdasarkan nomor urut lagi, tetapi yang berdasarkan suara terbanyak. Betul. Itu yang pertama. Dan yang perbedaan yang kedua pasca reformasi itu kita menghilangkan putusan TNI Polri. Jadi yang menjadi wakil rakyat itu yang mengikuti proses pemilihan umum. Dulu waktu zaman sebelum reformasi kan ada putusan golongan, putusan daerah, termasuk TNI Polri itu nggak ikut pemilu langsung jadi. Nah itu yang dirubah sehingga sampai hari ini 2009 dan nanti 2024 kita masih menggunakan sistem proporsional
terbuka, betul sekali. Jadi masyarakat bebas untuk menentukan pilihannya. Baik. Selanjutnya ke Pak Udin nih ya Pak. Bagaimana untuk indikatornya pemilu yang demokratis itu seperti apa itu Pak? Oke Mbak Titi, momen pemilu ini kan bisa disebut pesta demokrasi. Betul. Pesta demokrasi, kemudian dari amanah undang-undang itu ada kedaulatan rakyat. Tadi sudah disampaikan Pak Ito bahwa rakyat di dalam pemilihan umum nanti di 24 nanti di bulan Februari ini, karena di situ nanti kan ada pilihan legislatif juga pilihan presiden dan wakil presiden. Dan diharapkan dari situ kedaulatan rakyat itu rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memilih wakil dan pemimpin yang nantinya duduk di 5 tahun kemudian yang menentukan arah pemerintahan dan sebagainya ke arah yang lebih baik. Artinya ini juga sesuai dengan amanah undang-undang bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat mempunyai hak untuk menentukan merdeka, tapi juga harus berpikir cerdas. Tadi sudah sampaikan betul banyak sekali oleh Pak Ketua, bahwa pemilih punya hak dan kewajibannya gitu ya. Ngomong-ngomong soal itu pasti juga ada larangannya. Untuk Bu Asut ini, ngomong-ngomong apa sih yang dilarang gitu dalam pemilu gitu? Sebagai pemilih deh Bu, bagaimana itu Bu? Apa saja yang dilarang Bu? Kita memang dalam peraturan itu ada larang-larangan, termasuk dalam pemilu nanti kita tidak boleh namanya money politik ya, karena namanya money politik nanti transaksional cuma sesaat. Jadi kita tidak bisa memilih apa yang kita pilih itu kualitas. Nanti kita pilih bagaimana kita tidak tahu. Itu memang tidak, tapi memang ini harus selalu disosialisasikan kepada warga masyarakat, biar warga masyarakat tahu bahwasanya pemilihan setiap 5 tahun itu harus betul-betul warga masyarakat bisa memilih mana yang kita pilih untuk kedepannya 5 tahun yang akan datang. Betul sekali. Tidak boleh golput gitu ya Bu ya. Tidak boleh golput, ya. Tidak betul. Kasihan pemerintah sudah mengeluarkan banyak uang, akhirnya pemilihan itu warga masyarakat tidak baik dalam memilih. Ya, kita harus memilih, bahkan dalam memilih itu nanti kita harus tahu betul dalam apa kualitasnya yang kita pilih. Tentunya demi Indonesia dan juga pemilu yang berkualitas tadi ya untuk mencapai target. Baik, kita selanjutnya ke Mas Marteni nih. Tadi kan sudah dibahas banyak mengenai apa itu pemilu berkualitas dan lain sebagainya. Dan mungkin menurut Mas Marteni sendiri tuh kriteria pemilih yang cerdas itu seperti apa ya Mas? Gini Mbak, kriteria pemilih ada kriteria yang bisa menggunakan pilihnya sesuai dengan hati nurani gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh seperti apa yang dikatakan Presiden Hikmat politik, ya, pengaruh sara, jadi ada campaign atau dan lain sebagainya. Jadi pemilih bisa menentukan sesuai daripada hati nuraninya. Jadi mengikuti daripada hati nurani untuk menentukan daripada di legislatif ataupun di kepala daerah ataupun presiden. Jadi menentukan dari wakil-wakilnya. Jadi bagaimana pemilih ini mengetahui kualitas daripada wakilnya nanti yang menjabat sebagai pimpinan negara. Betul-betul bagaimana pemilih mengetahui itu semua. Jadi harus tahu track record-nya ya kan, harus riset dulu. Untuk itu apakah perlu adanya edukasi gitu dari pemerintah mungkin atau politisi-politisi ini melakukan edukasi mengenai pemilihan umum ini? Ya, pasti Mbak. Jadi edukasi politik, bagaimana pemilih-pemilih pemula para pemula politik kan bagaimana pemilu kita mereka tertarik di dalam, jadi dia biar bisa menggunakan hak
kan itu hak dan Betul sekali, luar biasa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian ya untuk di pemilu 2024. Baik, selain itu masih ada satu pertanyaan lagi yang cukup penting ini untuk Pak Eko ya, Pak ya. Untuk pilar sendiri pemilu berkualitas itu seperti apa dan apa aja itu, Pak? Iya, ada beberapa pilar yang mungkin bisa kita jadikan indikator. Yang pertama adalah regulasi. Penerapan regulasi yang memang benar-benar tegak. Tidak terbang pilih, tidak pandang bulu. Kalau salah ya diberi sanksi, termasuk penegakannya. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara pemilu yang profesional. Ya, ini penting karena profesional itu ya tadi tidak condong ke kanan atau condong ke kiri atau tegak bengkok dan sebagainya, itu nggak lurus pada aturan. Nggak lurus pada aturan. Dan kemudian yang tidak jauh atau tidak kalah penting adalah komitmen peserta pemilu dalam menjadi partai politik dalam ketaatan yang tadi yang disampaikan oleh teman-teman, musuh pemilu tadi yang tidak boleh money politik, isu sara, black campaign, diskriminasi, kemudian ya kalau dikerucutkan jadi ada istilah politik identitas, kira begitu, itu tidak boleh. Dan yang terakhir adalah partisipasi yang aktif terhadap kontrol oleh publik. Ini yang paling penting. Karena ini menentukan sekali bagaimana bisa nanti ketika pemilih itu cerdas, tadi sampaikan Mas Martin, pemilihnya akan menyuarakan, oh ini ada kecurangan, saya nggak mau dicurangi, oh ini kok ada isu-isu sara nggak boleh, kan begitu. Nah ini adalah pilar-pilar utama dan juga tentu saja media massa yang ini salah satu pilar demokrasi. Betul, apalagi media sosial ini gampang banget ya Pak ya. Gampang banget. Jadi hati-hati ya untuk paslon ya kan, betul ya. Jadi karena media sosial ini sangat mudah banget diakses, jadi untuk selalu berhati-hati. Dan mungkin harapannya ke depannya apalagi untuk mengajak anak muda yang mungkin hingga saat ini masih yang tidak peduli akannya adanya politik atau pemilu gitu, mungkin harapannya dari Pak Udin? Ya, harapannya keterlibatan semua masyarakat ya, khususnya untuk generasi muda atau cukup generasi milenial. Ini monggo untuk ikut berpartisipasi, dia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, tapi sesuai syarat yang sudah ditentukan. Artinya generasi muda ini nek pamane nanggon ekonomi kan mangsa pasar ning apa? Karena jumlah kaum pemilih pemula ini kan berapa persen? Hampir 50-an sekian. Ini kan perlu kita garap, kita dekati, dan nanti kan juga menjadi kita beri edukasi. Harapan kita karena pemuda sebagai tulang punggung masa depan, pengganti penerus yang sudah kita besok kan otomatis gantinya per periode. Kalau sudah huzur lah mereka yang generasi muda. Kemudian ya monggo untuk digunakan hak pilih sebaik mungkin, karena kaum muda ini kan mempunyai rasio yang rasionalis, modern, kemudian juga cepat tanggap dengan dunia media sosial ini, akan lebih cepat dia mengakses siapa atau calon yang akan saya pilih, apa yang menjadi programnya ke depan. Kira-kira ini bisa mengakomodir kepentingan generasi muda enggak. Nah inilah menjadi tantangan bersama antara yang dipilih dan memilih untuk aktif, karena seperti tadi disampaikan, pelaksanaan pemilu ini menjadi tugas bersama untuk bisa luber dan jurdil ya. Betul. Ini kita awasi semua. Jadi partai politik itu sendiri juga harus komitmen punya kepentingan untuk tidak melanggar aturan yang jelas untuk kepentingan demokrasi pemilu yang lebih baik. Luar biasa sekali, dan pastinya keempat ini adalah paslon gitu ya untuk pemilu 2024. Baik, untuk Sobat Bersinar, luar biasa sekali kita sudah membahas mengenai bagaimana edukasi untuk pemilih menuju pemilihan umum di tahun 2024. Dan tentunya hari ini kita masih bersama dengan DBHCHT, tentunya kita harus tetap gempur rokok ilegal. Betul sekali. Dan hari ini kita juga termasuk loh sosialisasikan gempur rokok ilegal, karena kita selalu memberikan informasi-informasi yang menarik kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Dan tidak hanya itu, di jalan-jalan juga banyak ya Pak
Bu ya, tulisan Media-media. gempur rokok ilegal dan juga konten-konten dari Diskominfo Kabupaten Klaten. Baik, terima kasih untuk dari Komisi 1 sudah Mbak Titi. berkenan Sama-sama, hadir Mbak. di Kuping Panas. Terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menonton kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk memberikan tema-tema menarik. Misalkan mau ngobrol dong sama Bu Astuti gitu ya. Langsung aja komen di bawah gitu. Terima kasih, saya Titi Rahman, dan untuk seluruh narasumber pamit undur diri juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas.